Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Cerita Saham. Jadi di sini gue mau ngenalin segmen baru namanya segmen Insight. Jadi di sini gue mau ceritain insight gue, wawasan gue dari belajar sendiri, dari pengalaman, dari belajar sama orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya intinya gue mau sharing sama kalian semua. Oke, kita ambil contoh kasus di saham Antam ya. Jadi eh, seperti biasa, setiap kali kita mau menganalisa suatu saham, kita harus nentuin dulu supportnya dan resistance-nya juga. Kalau misalkan ini saham ini berarti bisa gua kira-kira supportnya di sini ya. Supportnya di sini, terus resistance-nya tuh kira-kira gini. Resistance-nya tuh di sini. Ada rejection, ada rejection, ada rejection juga. Lalu di supportnya juga bisa kita lihat ada rejection, sini juga, sini juga. Nah kira-kira posisi Antam kayak gini ya. Nah waktu kemarin tanggal 6 Juli itu Antam breakout ya, breakout dari resistance-nya. Dia jebol dari resistance trendnya, kemudian pullback, kemudian lanjut naik lagi. Nah kalau misalkan kalian nonton episode cerita saham yang sebelumnya, kalian tahu nih di sini kalau ada breakout dari resistance-nya itu berarti sahamnya lagi mau uptrend, kurang lebih gitu. Nah, salah satu yang bisa kita jadiin acuan atau patokan di saham uptrend itu yang bisa jadi parameter untuk kita apakah kita mau masuk apa enggak ke saham itu dari pergerakan market makernya atau pergerakan bandarnya gitu. Jadi seperti yang kita tahu di pasar saham itu ada yang namanya market maker ya. Jadi dia istilahnya yang apa ya, membuat atau menggerakkan suatu saham lah, menggerakkan harga suatu saham. Nah di saham Antam ini kita bisa lihat dia breakout dari resistance-nya, dan ini apakah akan turun lagi ataukah apakah naik lagi. Nah salah satu informasi atau data yang bisa kita gunain untuk menjawab pertanyaan itu, untuk membantu kita memprediksi harga pergerakannya apakah akan naik atau turun, itu salah satunya dari pergerakan bandar. Nah di mana kita bisa ngelihat pergerakan bandar? Nah gue bakal kasih tauin cara paling simple dan caranya gratis. Itu teman-teman pasti bisa mengakses semua. Oke teman-teman, ada dua aplikasi, ada dua cara yang paling simple dan ini gratis dan pasti teman-teman semua bisa mengakses, dan ini sangat easy to use banget untuk teman-teman terutama yang pemula. Dua aplikasi itu apa? Itu ada Stockbit yang pertama, yang kedua RTI Bisnis. Kita bahas satu-satu ya. Untuk Stockbit dulu, dan untuk pergerakan Antam. Kalau misalkan tadi kita tarik lagi ke belakang, untuk pergerakan Antam di 6 Juli dia breakout di
6 Juli. Kemudian 5 hari ke depannya pergerakan market maker seperti apa sih? Di aplikasi Stockbit ini teman-teman tinggal buka aja saham Antam, buka chartnya, lalu nyalain aja indikator bandar volume dan bandar movementnya. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di aplikasinya, itu di bandar volume dan juga bandar movementnya terlihat ada akumulasi dari bandarnya, atau market makernya di sini dia banyak membeli saham Antamnya. Nah, bandar volume ini gimana cara bacanya? Dia kalau chartnya hijau artinya ada bandarnya net buy di saham Antam, dan kalau warna chartnya merah dia berarti net sell atau lagi distribusi. Untuk bandar movementnya juga gitu, dia kalau grafiknya meningkat dia artinya ada akumulasi dari bandarnya, dan kalau grafiknya turun artinya ada distribusi dari bandarnya. Nah, dari Stockbit, dari aplikasi Stockbit ini bisa kita lihat kalau dari tanggal 6, 7, 8, 9, kemudian tanggal 12 hari ini ada akumulasi dari bandarnya ya. Berarti di sini bisa bilang dia akum. Nah, sampai tanggal 12 dia akumulasi terus. Kalau misalkan kita lihat dari aplikasi Stockbit. Jadi bisa kita lihat pergerakan saham Antam yang 6 Juli kemarin breakout dari resistance-nya itu disertai dengan akumulasi berdasarkan aplikasi Stockbit. Sekarang kita pindah ke aplikasi yang satunya, itu RTI Business. Ini juga salah satu aplikasi wajib untuk teman-teman download di HP kalian masing-masing karena ini sangat user friendly sekali. Di aplikasi ini tinggal teman-teman buka aja aplikasi saham Antam, kemudian di tab analytics-nya teman-teman lihat top net buyers dan top net sellers-nya. Ini karena kita lagi ngomong selama 5 hari ke belakang ya, dari mulai breakout resistance sampai dengan hari ini. Saya ngerekam videonya nih tanggal 12 Juli ya. Sampai hari ini tuh udah 5 hari ya. Nah, ini saya buka time frame-nya untuk yang top net buyers dan top net sellers, itu time frame-nya yang 1 week. Akhirnya muncul grafiknya untuk top net buyers-nya sekian, untuk top net sellers-nya sekian. Nah, dari sini kita hitung lagi nih. Dari sini kita hitung lagi apakah ada akumulasi dari bandar atau distribusi dari bandar. Nah, gue udah siapin tabelnya. Untuk di RTI biasanya gue ngelihat top 5 dari masing-masing buyers dan sellersnya. Contoh, untuk buyers berarti top 5-nya itu ada CC, ada SQ, ada BK, ada AK, dan ada ZP. Kemudian top 5 net sellers-nya itu ada YP, ada GR, ada AT, ada NI, ada XC. Di sini kita lihat ya, masing-masing kita masukin top 5-nya, lalu top net buys-nya. Di sini ada jumlah lembar saham yang ditransaksikan, netnya sudah dihitung net oleh aplikasinya, sama RTI-nya udah net. Jadi kita tinggal ngejumlahin aja. Di sini teman-teman bisa estimate aja nilainya berapa, dan ini gue udah estimate itu kira-kira seginilah nilainya. Untuk CC itu ada 44,8, untuk SQ-nya sekitar mungkin 44, BK-nya 39, AK-nya sekitar 36, ZP-nya sekitar 25-an lah, kira-kira gitulah. Mungkin ini 42 kali ya. Kalau
misalkan kita lihat. Nah ini sebenarnya estimate gini kan tidak sesuai dengan value, sebenarnya tidak terlalu detail, cuman secara garis besar kalau misalkan teman-teman hanya pengen tahu ini bandarnya lagi akumulasi apa distribusi sih, nah itu bisa kita estimate aja nilai angkanya secara kasar kayak gitu. Kemudian yang selnya juga kita estimate juga untuk YP, GR, AT, NI, dan XC kira-kira nilainya setelah saya estimate tuh sekitar seginian ya. Untuk YP 50,4, untuk GR nya sekitar 28, AT nya sekitar 23, NI nya 15, dan XC nya 15, kira-kira segini. Nah dari dua-duanya ini kita tambahin untuk yang top net base nya sekitar 186,8, untuk yang top net sale-nya itu sekitar 131,4. Nah untuk tahu akumulasi apa distribusi selama 1 minggu ke belakang, karena tadi time frame-nya 1 minggu ya, tinggal kita kurangin aja top 5 net buy-nya dikurang top 5 net sale-nya. Sini gue dapet sekitar 55,4. Nah hasilnya itu positif atau lebih besar top net buy-nya, top 5 net buy-nya daripada top 5 net sale-nya. Artinya di saham Antam ini dalam pergerakannya seminggu ke belakang itu market maker atau bandarnya lagi akumulasi karena net buy-nya lebih besar dari net sale-nya. Jadi bisa gue bilang berdasarkan RTI bisnis pergerakan bandarnya juga lagi akumulasi. Jadi baik dari Stockbit, dari proyeksi pertama maupun dari RTI bisnis itu bisa ngasih informasi ke kita kalau pergerakan market maker atau bandarnya lagi akumulasi. Nah kita udah tahu pergerakan bandarnya lagi akumulasi, udah deh data ini, informasi ini jadi salah satu parameter dari trading plan kita dalam apakah kita akan entry, apakah kita akan exit, apakah kita akan average up mungkin yang udah punya barangnya, apakah akan average down mungkin yang kemarin-kemarin udah punya barangnya dan nyangkut. Nah itu bisa dipergunakan data ini, informasi ini untuk menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, teman-teman mungkin bisa cari informasi juga terkait dengan fase pergerakan saham atau fase pergerakan market. Di situ ada juga pergerakan dari bandarnya, pergerakan dari market makernya, dan apa hubungannya dari pergerakan market makernya terhadap pergerakan harganya. Oke, kurang lebih cara kita bisa tahu apakah bandar atau market makernya lagi akumulasi atau distribusi dengan cara yang sangat simple, dengan 2 aplikasi ini yang free, gratis, dan teman-teman pemula tentu bisa makainya karena sangat user friendly. Okay, thank you.